Pertanyaan selanjutnya, maaf dok, ada orang yang diabetes, rajin ibadahnya dan sholat malam, tapi diabetesnya 300-an. Itu mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah orang diabetes identik dengan orang yang cepat emosi dan keras kepala? Silakan dok. Baik, tadi yang saya bilang, bahwa boleh jadi orang itu ibadahnya bagus. Boleh jadi loh ya. Tapi ternyata pola makannya nggak bagus. Sholatnya bagus, tahajudnya bagus, tapi paginya nih Bu, udah nasi, lauknya kentang, sambal kentang ati, plus mie goreng, plus pekedel, plus kerupuk, tambah kecap, minumnya teh manis. Kan ngawur itu, full karbo. Padahal sholatnya bagus. Maka itu menjalankan agama jadi nggak kafah. Makanya tidak heran banyak ustadz-ustadz yang sakit, ibadahnya bagus ustadznya, apa kurang apa tuh. Tapi pola makannya nggak benar. Kebuli setiap hari, kan juga nggak benar juga. Kan? Harus diseimbang. Satu, perhatikan pola makan. Kalau sudah nih pola makannya bagus, pola hidupnya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Nah, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, ini nih Allah akan ditanya nih tentang contoh nih. Ya, contoh tentang nyamuk. Gitu kan? Terus kalau orang yang beriman kan harus yakin dulu tuh. Tapi kalau orang Kristen kan atau orangnya kafir kan tidak yakin. Dan ingat bahwa manusia itu akan diuji. Ya, manusia itu akan diuji. Ya kan? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyirish sabirin. Ingat tuh. Allah akan menguji kita tuh. Jadi boleh jadi pola hidupnya benar, tuh kan? Pola makannya benar, ibadahnya benar, tapi sakit, uji. Ujian dari Allah. Nah, kita sombong nggak tuh begitu tuh? Udah bener nih, udah hebat, tapi ternyata kok sakit. Nah, diuji coba dengan sakit. Kayak Nabi Ayub, kan orang yang soleh tuh. Ya kan? Orang yang baik, tapi kok dikasih sakit, diuji sama Allah. Maka itu mohon maaf nih. Saya bukan menjelekkan ya. Kalau ada yang bilang gitu kan, oh kalau ada yang bilang, oh dia kalau sakit ini gara-gara dia ngelawan orang tua, oh sakit ini gara-gara dia pemarah. Mohon maaf, saya tidak setuju. Karena boleh jadi dia sakit karena Allah menguji dia. Mohon maaf, boleh jadi Allah menguji dia. Kalau contohnya kasus Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu kan diuji kan, bukan gara-gara kesalahan Nabi Ayub. Jadi boleh jadi dia diuji sama Allah. Boleh jadi karena kesalahan pola hidup, pola makan, gitu kan? Boleh jadi karena memang diuji. Paham ya? Jadi jangan identik begitu. Oh, pada orang yang diabetes tuh pasti orangnya emosian, nggak gitu juga. Ini mohon maaf ini kita harus pakai apa ya? Kita manusia dipakai untuk berpikir kan, untuk mikir nih, untuk mikir gitu loh. Jangan ya ini yang terjadi, kita menggunakan akal tapi tidak digunakan untuk berpikir kan. Kita suruh mikirin nih tanda-tanda kebesaran Allah. Boleh jadi karena pola hidupnya yang salah, pola makan yang salah. Jangan diidentikan juga bahwa sakit dia karena dosanya dia, nggak gitu juga. Itu ya. Jadi ini harus dirubah dulu nih. Makanya tadi pertanyaan, berarti kalau orang yang diabetes itu orang yang marah-marah, nggak juga. Ada juga orang yang nggak marah-marah diabetes. Gitu ya. Jadi jangan diidentikan dengan itu. Tetapi marah bisa memicu peningkatan gula darah, iya. Karena ketika marah, kortisol naik, gula darah naik. Nah, maka itu salah satu kunci supaya tidak gula naik, jangan marah-marah. Supaya nggak marah-marah, tahajud. Gulanya nggak naik, rem ini mulut. Nah, gitu loh. Maka itu pentingnya kita belajar itu harus komprehensif. Ya, dan harus sesuai juga dengan bidangnya. Mohon maaf, misalnya kan dia bukan bidang kesehatan, tapi ngomong kesehatan kan jadi salah. Makanya serahkan kepada ahlinya. Gitu kan? Ngomong agama, dia nggak belajar agama juga nggak pas. Makanya saya kalau jawabin begini kan saya harus belajar agama juga kan. Makanya saya belajar agama. S1, S2, S3 saya agama. Ya, kedokteran juga S1, S2, S3 kedokteran gitu kan. Supaya memang saya pahami itu semua. Karena kalau nggak gitu saya jadi nggak paham. Jadi jawabnya nggak kompleks gitu.
Sepakat ya Bu ya? Jadi bukan gara-gara marah. Boleh jadi coba introspeksi. Jangan-jangan pola hidupnya nggak benar. Tapi kalau sudah benar juga, Allah sedang uji. Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf itu. Wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiri sabir. Ingat, Allah tuh akan menguji kita dengan kekurangan jiwa, kurang harta, gitu kan? Dan ingat Allah bersama orang-orang yang kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab.